Kelas akuntansi ingin mempersembahkan film singkat yang berjudul Detik-Detik Proklamasi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dan peran tokoh masing-masing. Perkenalkan, nama saya Naila Maulida Tasya. Nama saya Purwasana. Kami berperan sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Alif Fadila. Saya berperan sebagai produser. Perkenalkan, nama saya Hadalia Safira. Berperan sebagai sutradara. Perkenalkan, nama saya Safira Abdullah Putri. Perkenalkan, nama saya Ria Jalina. Kita berperan sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Nia Dianisi. Saya berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Sarah Siva. Perkenalkan, nama saya Kezia Tadisa Lucia. Kami sebagai stylist. Saya berperan sebagai Soekarno. Perkenalkan, nama saya Ismail Azra Labiba, berperan sebagai Fatmawati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Dafa, saya berperan sebagai Muhammad Tata. Perkenalkan, nama saya Dian Nusani, saya berperan sebagai Laksana Medan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Prasudo, saya sebagai Latif. Perkenalkan, nama saya Evan Rafi, saya sebagai Ahmad Subarjo. Perkenalkan, nama saya Raji Sabrina Ramadan. Saya berperan sebagai Sayuti Malik. Perkenalkan, saya Hima Safana berperan sebagai Soekarno. Perkenalkan, nama saya Kayla Safa. Saya berperan sebagai Tero Saleh. Perkenalkan, nama saya Radita Martiani Sari, berperan sebagai Mikana. In een hartstochtelijke redenvoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Tahun 1945, Perang Dunia Kedua hampir berakhir. Jepang yang telah menduduki Indonesia selama 3,5 tahun akhirnya mengalami kekalahan besar. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki hancur oleh bom atom Amerika Serikat. Tak lama kemudian, pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. This afternoon, a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies... Kawan-kawan, kabar dari radio luar negeri menyebutkan Jepang telah menyerah. Ini kesempatan emas bagi kita. Benar, selama ini mereka menjanjikan kemerdekaan palsu. Sekarang, tanpa mereka, kita harus mengambil nasib kita sendiri. Kita tidak boleh menunggu siapapun lagi. Indonesia harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Namun, para pemuda tahu bahwa para tokoh tua seperti Soekarno, Hatta masih menunggu kepastian resmi dari pihak Jepang. Kalau begitu, kita harus mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jangan sampai Jepang mendahului lagi. Kita harus hati-hati. Jangan sampai langkah kita justru membuat rakyat kita menjadi korban. Jepang masih bersenjata di sini. Betul, kita membutuhkan waktu sedikit lagi untuk memastikan situasi aman. Apalagi kita harus tahu sikap Jepang yang ada di Indonesia. Ada apa, Ring? Belum bisa bantu? Ada yang ingin dibicarakan? Silakan masuk. Bung Karno, kami datang untuk mendesak. Kami, para pemuda, tidak ingin kemerdekaan diberikan oleh Jepang. Kami ingin kemerdekaan hasil perjuangan kita sendiri. Aku paham semangat kalian. Tetapi kemerdekaan bukan hanya sekedar semangat. Tetapi itu adalah tanggung jawab. Kalian jangan bertindak gegabah. Kalau begitu, maafkan kami, Bung. Kami tidak bisa menunggu. Rakyat sudah menanti. Kita harus menunggu sidang PPKI. Karena di sana akan membahas kemerdekaan secara resmi. Kita tidak boleh bertindak sendiri. Para pemuda kecewa mendengar keputusan itu. Mereka merasa Soekarno terlalu menuruti kehendak Jepang. Dengan hati panas dan semangat membara, para pemuda pun keluar dari rumah Soekarno. Setelah ditolak oleh Soekarno, para pemuda berkumpul kembali. Mereka merasa harus bertindak cepat agar proklamasi tidak dihambat oleh Jepang. Kalau kita biarkan Soekarno dan Hatta akan terus menunggu sidang PPKI, padahal Jepang sudah kalah. Benar, kita tidak boleh menyerahkan bangsa pada sidang buat. Kita harus menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dan Bung. Kita bawa mereka ke belakang. Keren asli lo.
Maka malam itu juga, 16 Agustus 1945 dini hari, para pemuda merencanakan tindakan besar. Mereka akan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar proklamasi segera dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Di Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di Karawang, Soekarno dan Hatta dibawa untuk dijauhkan dari pengaruh Jepang. Para pemuda terus membujuk agar proklamasi segera dilakukan. Karno, jangan tunggu Jepang lagi. Jika kita menunggu, rakyat bisa kehilangan semangat. Aku tahu semangat Bunda, tetapi aku tak mau kemerdekaan ini menimbulkan kekacauan. Kita harus hati-hati. Kita perlu kesepakatan bersama. Kemerdekaan ini bukan milik satu golongan, tapi seluruh bangsa. Kalau begitu, kapan Bung bersedia memproklamasikan? Baik, setelah kita kembali ke Jakarta, kita akan berunding dengan Subarjo. Dan di sana, kita akan menentukan waktunya. Sementara itu, Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok membawa jaminan bahwa Jepang benar-benar telah menyerah. Soekarno dan Hatta pun dibawa kembali ke Jakarta. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menuju rumah Laksamana Maeda. Di sana mereka mulai menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan gunakan rumah saya. Saya akan memastikan tidak akan ada tentara Jepang yang mengganggu. Kita harus menentukan isi teksnya dengan jelas. Kalimat pertama harus menyatakan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Bagaimana kalau kita mulai dengan kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Setuju. Lalu kalimat berikutnya menjelaskan tentang pemindahan kekuasaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana? Bagus. Kalimatnya singkat tapi kuat. Dan siapa yang menandatangani teks itu, Bung? Kami usulkan cukup Bung Karno, Bung Hatta, dan atas nama bangsa Indonesia. Baik, ini bukan kemerdekaan atas satu golongan, tetapi milik semua rakyat Indonesia. Baik, Bung. Akan saya ketik agar rapi untuk dibacakan besok pagi. Malam itu, seluruh pejuang bekerja dalam senyap, dengan semangat membara. Mereka sadar, besok pagi bangsa ini akan lahir kembali sebagai bangsa yang merdeka. Pagi yang cerah menyambut hari bersejarah di Jumat 17 Agustus 1945. Di halaman rumah Soekarno, rakyat pemuda dan tokoh-tokoh bangsa telah berkumpul dengan haru dan bangga. Inilah benderaku yang berdiri sendiri, semoga berkibar selamanya di langit Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya telah meminta Saudara Hatta untuk mendampingi saya membaca teks proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia. Merdeka! Dengan ini, kita resmi menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kini, perjuangan kita adalah mempertahankan kemerdekaan ini. Pada bendera merah putih, hormat, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
diri lagi Bandung dituju. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatu dalam satu semangat kemerdekaan. Dari penderitaan lahirlah kebebasan, dari penjajahan lahirlah bangsa yang berdaulat. 17 Agustus 1945, hari lahirnya Republik Indonesia.